Ketika di sebuah kebun terdapat berbagai pohon seperti apel, pir, anggur, dan zaitun, seorang yang mengaku sebagai petani tetapi berkata, "Nanti saja kamu akan tahu jenis pohon itu dari buahnya." Memang tidak sepenuhnya keliru, namun perkataan itu juga menunjukkan bahwa ia bukan petani sejati. Sebab setiap pohon sebenarnya sudah dapat dikenali dari bentuk dan pertumbuhannya. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Kamu akan mengenal mereka dari buahnya," ia tidak sekadar berbicara tentang hasil akhir, melainkan tentang kesatuan hidup antara pokok dan ranting. Ranting yang benar-benar menyatu dengan pokok akan menerima aliran kehidupan darinya, meninggalkan sifat lamanya, dan pada waktunya menghasilkan buah yang serupa dengan pokok itu. Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan benar yang benar, Bapa sebagai penguasanya, dan para murid sebagai ranting-ranting. Bapa membersihkan setiap ranting yang berbuah supaya ia berbuah lebih banyak, tetapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Kepada para murid, Yesus berkata bahwa mereka telah bersih oleh firman yang telah disampaikannya. Karena itu mereka harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Yesus berarti firman yang tinggal di dalam mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan banyak buah. Dengan demikian Bapa dimuliakan dan mereka nyata sebagai murid-muridnya. Inti dari semuanya itu dinyatakan Yesus dengan jelas, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yesus menegaskan bahwa para murid dipanggil untuk setia sebagai ranting yang berbuah. Sebagai pokok anggur yang benar, Ia telah menyediakan segala yang diperlukan agar mereka dapat menghasilkan buah. Kehidupan yang mengalir dari Yesus kepada mereka adalah kasih. Karena itu Ia kembali menekankan, "Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu." Dan sekali lagi Ia mengulanginya, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Jika mereka hidup dalam kasih seperti itu, permohonan mereka kepada Bapa dalam nama Yesus akan selaras dengan kehendaknya, dan Bapa akan mengabulkannya. Namun sebelum kebangkitan Yesus, para murid sering memahami janji tentang doa bahwa apapun yang kamu minta akan diberikan secara tangkal. Mereka membayangkannya bahwa sebagai murid Yesus mereka dapat melakukan kuasa yang sama sepertinya sebelumnya. Misalnya menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan hanya dengan memohon. Bahkan hingga kini tidak sedikit orang percaya yang memahami janji itu sebagai izin untuk meminta apa saja tanpa batas, seolah-olah Allah hanyalah sarang pemenuh keinginan manusianya. Padahal syaratnya jelas, tinggal di dalam Kristus dan hidup dalam kasih yang rela berkorban. Yesus sendiri menunjukkan teladan itu ketika di Getsemane, berdoa supaya kehendak Bapa yang terjadi. Karena itu, kita dipanggil untuk berbuat dalam kasih, hidup menyata dengan Kristus, dan berdoa bukan terutama agar keinginan kita terpenuhi, melainkan supaya kehendak Bapa dinyatakan dalam hidup kita.